Halo, selamat pagi siswa kelas 4. Lase hari ini mau mengirim kembali rekaman yang tadi pagi kita bahas. Ini adalah rekaman ketiga. Topiknya adalah di halaman ini ya, halaman 92 ya. Topiknya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah topik di kelas 4, kelanjutan dari keberagaman suku bangsa ya. Kita lanjut. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menghendaki bangsa Indonesia untuk hidup dengan rukun. Agar kerukunan dapat tercipta, setiap suku bangsa harus saling menghormati dan menghargai. Jadi setiap suku bangsa wajib menghormati dan menghargai suku bangsa yang lain begitu. Ini adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, artinya apa? Walaupun berbeda tetapi tetap satu. Ini adalah masing-masing suku bangsa dari Indonesia. Nah, seperti ini ya, Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda tetapi tetap satu gitu. Ini adalah masing-masing suku bangsa. Ini dari Bali, ini dari Jakarta ya, ini dari Sumatera Barat, seperti ini ya. Ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sikap saling menghormati antar suku membuat persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Kira-kira seperti ini adalah gambar semboyan Bhinneka Ini adalah gambar Bapak Soekarno sedang membacakan teks proklamasi. Nah, Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Maksudnya di sini adalah bangsa Indonesia itu berhasil merebut kemerdekaan dari penjajah atau mengusir penjajah. Bangsa Indonesia berhasil mengusir penjajah maksudnya. Kenapa? Karena persatuan dan kesatuan dari bangsa Indonesia sendiri sangat erat sekali ya. Sangat erat sekali. Tadi Miss bilang kita patut harus saling menghargai agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Jadi jika kita nggak bersatu, kita nggak akan mungkin mengusir penjajah. Jadi seluruh rakyat berjuang bersama tanpa membeda-bedakan suku bangsanya gitu. Saya suku Aceh, saya suku Bali, saya suku Toraja, saya suku Papua, saya suku Jawa, saya suku Kalimantan. Nggak ada membeda-bedakan, tetap juga bangsa Indonesia. Berkat persatuan yang digalang, rakyat Indonesia itu dapat meraih kemerdekaannya. Nah, inilah proklamasi yang dibacakan Bapak Soekarno. Rasa persatuannya itu sangat erat sekali rakyatnya. Akhirnya bangsa asing itu bisa terusir, alias bangsa asing itu angkat kaki dari Indonesia. Akhirnya Indonesia telah merdeka. Rakyatnya bersatu dan mengalahkan kekuatan bangsa asing. Begitu kira-kira. Ya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tapi itu satu, ya benar ya. Yang Miss bilang dari awal. Nih. Bhinneka Tunggal Ika. Seperti ini. Bangsa Indonesia hidup dengan rukun. Sikap saling menghormati antar suku membuat persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga.
Masyarakat Indonesia akan selalu memegang teguh semangat persatuan dan kesatuan maksudnya. Kira-kira seperti ini, mereka sangat menghargai dan mengagumi budaya terutama baju daerah ya, yang mempersatukan rakyatnya. Berbagai macam suku bangsa, latar belakang, tetapi tetap orang Indonesia juga. Oke, lanjut 94. Kerjasama dalam berbagai suku bangsa. Ini misalnya dalam konteks lingkungan, ini ada gambar pertama yaitu ronda. Ronda itu kegiatannya di malam hari. Ya. Jadi bekerja sama dalam berbagai suku bangsa nih dalam versi lingkungan masyarakat. Jadi masyarakat suatu komplek ini saling membantu menjaga keamanan lingkungan. Jadi untuk mencegah adanya seperti pencurian, seperti itu ada ronda malamnya. Ini ada piket malam lah istilahnya untuk mencegah lingkungan sekitar. Kemudian bekerja sama seperti kerja bakti. Kerja bakti ini saling membersihkan lingkungan lah. Ini biasa di hari Minggu ini. Seluruh warga ini saling bekerja sama melakukan kerja bakti. Ini ada yang buang sampah, ada yang menyapu, ada yang bersih-bersih nih. Semua juga turun tangan. Yang ketiga adalah gotong royong. Gotong royong membangun rumah juga bisa, membuat jembatan juga bisa, membantu warga masyarakat di daerah tersebut membuat rumah gitu maksudnya. Jadi tetangga ini ikut membantu gitu, bergotong royong, kerjasama ya. Sudah oke. Selanjutnya adalah nih gotong royong, sudah dijelaskan tadi ya. Gotong royong membersihkan lingkungan juga bisa. Bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada suku bangsa yang lebih tinggi atau lebih hebat, lebih rendah dibandingkan dengan suku bangsa yang lain. Jadi di Indonesia itu nggak ada seperti itu ya. Siapapun kamu, asal kamu dari mana, tetap memiliki kedudukan yang sama. Jadi saling menghargai sih antar suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain gitu. Nggak boleh dibanding-bandingkan. Persatuan bangsa dapat tercipta dari sikap kerjasama dalam keberagaman suku. Jadi yang tujuan yang mau kita ambil adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Hasilnya apa? Terciptalah kerukunan. Sekarang contoh kerjasama di sekolah. Seperti ini juga sama. Setiap siswa saling membantu membersihkan lingkungan sekolah. Masing-masing siswa sudah ada tugasnya. Ada yang menyapu, ada yang buang sampah, ada yang menyiram tanaman. Seperti ini, sekolahku bersih dan sehat. Semuanya bergotong royong. Ini juga memelihara taman kebun sekolah ya gitu. Seperti ini, membersihkan kelas. Ada yang menyapu, ada yang mengelap meja, ada yang mengelap kaca. Saya rasa di kelas 4C juga setiap hari saling menghargai ya, apalagi di dalam kelas. Rasa siswanya sudah pernah lah melakukan seperti gambar ini, saling bekerja sama, saling bantu. Misalnya saja siswa yang satu ada yang membersihkan papan tulis, ada yang membereskan meja, atau ada yang merapikan kursi, ada yang merapi-rapikan peralatan sekolah di dalam kelasnya gitu. Rasa kelas 4 ini sudah pernah lah ya. Ini kalau di rumah ya, bersama di rumah juga contohnya
sama, ibaratnya harus bantu juga orang tuanya. Ini biasanya hari libur ya. Kerjasama membersihkan rumah. Ini misalnya kakaknya mau bersihkan meja, si ayahnya ngelap kaca, ini adiknya juga bantu-bantu, mamanya sedang menyapu. Jadi satu keluarga ini saling bergotong royong lah. Ini juga, nah ini rukun, tidak ada yang bertengkar ya, rukun, saling menghormati antar sesama keluarga. Saya rasa cukup materinya, ini hanya kesimpulan sedikit. Jadi sekian dulu dari Miss mengenai materi Bhinneka Tunggal Ika. Oke, thank you. Cai Cian. Selamat pagi.